dengan saya Indah Novianti dengan NIM 2105113313. Akan membahas mengenai analisis stilistika dalam puisi Saja Orang Lapar karya W.S. Rendra. Hasil analisis dari puisi Saja Orang Lapar karya W.S. Rendra. Yang pertama, majas hiperbola. Hiperbola adalah gaya bahasa pengungkapan berlebihan sehingga tidak masuk akal. Terdapat gaya bahasa hiperbola pada judul puisi Saja Doa Orang Lapar. Hal ini didukung oleh penggalan lirik di bawah ini. Kelaparan adalah burung gagak yang licik dan hitam. Jutaan burung-burung gagak bagai awan yang hitam. Allah, kelaparan adalah burung gagak. Jutaan burung gagak bagai awan yang hitam menghalang pandanganku ke surgamu. Penggalan puisi di atas termasuk golongan gaya bahasa hiperbola. Terlihat pengarang menggambarkan bahwa kelaparan sangat mengerikan. Dapat terbang oleh kita bagaimana jutaan burung gagak yang sangat licik terbang sangat banyak untuk mencabik-cabik mangsa. Dalam penggalan puisi di atas digambarkan bahwa kelaparan seperti seekor burung gagak yang licik. Kita bisa lihat seekor burung gagak yang lapar, mereka akan memakan apa saja, salah satunya bangkai. Tidak peduli lawan ataupun kawan, penting burung itu merasa kenyang. Serta kelaparan juga bisa membuat orang buta untuk meminta kepada Tuhan. 2. Majas repetisi. Gaya bahasa ini tampak pada pengulangan yang berkali-kali digunakan. Tujuannya sama. Pengulangan dilakukan untuk menegaskan terdapat gaya bahasa repetisi pada judul puisi Saja Doa Orang Lapar. Hal ini didukung pada lirik di bawah ini. Allah, burung gagak menakutkan dan kelaparan adalah burung gagak selalu menakutkan. Kelaparan adalah pemberontakan, adalah penggerak gaib dari pisau-pisau pembunuhan yang diayunkan oleh tangan-tangan orang miskin. Penggalan puisi di atas termasuk golongan gaya bahasa repetisi. Terlihat pengarang menggambarkan bahwa kelaparan juga dapat membuat seseorang menjadi pembunuh yang memberontak. Jika kita lihat berita di media sosial, seseorang tega menghabisi rekan atau sanak saudaranya sendiri, kebanyakan disebabkan oleh orang-orang miskin yang kesulitan ekonomi dan kelaparan. Majas metafora. Metafora adalah gaya bahasa pengungkapannya berupa perbandingan analogis yang menghilangkan kata seperti layaknya, bagaikan, dan lain-lain. Terdapat gaya bahasa metafora pada judul puisi Sajak Doa Orang Lapar. Berikut penggalan puisi di bawah ini. Kelaparan adalah batu-batu karang di bawah wajah laut yang tidur. Adalah mata air penipuan, adalah pengkhianatan kehormatan. Penggalan puisi di atas termasuk golongan gaya bahasa metafora. Terlihat pengarang menggambarkan kebanyakan orang yang kelaparan adalah orang miskin. Kelaparan juga digambarkan seperti batu karang yang tenang tapi dapat melalap siapa saja. 4. Majas pleonasme. Majas pleonasme menggunakan kata dengan makna yang sama, serta kesan yang diperoleh kurang efektif, tapi memang sengaja dilakukan agar kita mendapatkan efek penegasan yang diinginkan. 5. Majas paralisme. Majas paralisme ditunjuk untuk pengulangan kata. Meskipun diulang-ulang, definisi kata tersebut tak sama antara satu dengan lainnya. Anafora adalah pengulangan di bagian awal kalimat, sedangkan epifora adalah pengulangan di bagian akhir kalimat. Terdapat gaya bahasa paralisme pada judul puisi Sajak Doa Orang Lapar, seperti didukung oleh penggalan lirik di bawah ini. Seorang pemuda yang gagah akan menangis terseduh, melihat bagaimana tangannya sendiri meletakkan kehormatannya di tanah karena kelaparan. Kelaparan adalah iblis. Kelaparan adalah iblis yang menawarkan ketidakhormatan. Allah, kami bertaut, maka kami adalah matamu. Ini juga mulutmu, ini juga hatimu, dan ini juga perutmu. Perutmu lapar ya Allah, perutmu menggenggam tawas dan pecahan-pecahan gelas kaca. Penggalan puisi di atas termasuk golongan gaya bahasa pasme. Terlihat pengarang menggambarkan bahwa dapat kita lihat kelaparan juga membuat seseorang yang gagah dapat menangis. Pada kesimpulannya, kelaparan dapat merusak siapa saja.
tua, muda, ataupun gagah lemah. Tak peduli bagaimana kehormatan itu. Yang penting kenyang. Tapi tidak semua orang yang kelaparan seperti itu. Di antaranya ada yang menyerahkan urusannya kepada Sang Pencipta dengan cara berdoa dan mengemis kepada Tuhan untuk diberikan pertolongan. Yang keenam, majas asosiasi. Gaya bahasa perbandingan dalam majas metafora ditampilkan secara implisit. Dua objek yang dibandingkan sebenarnya berbeda, tapi dianggap sama. Terdapat gaya bahasa asosiasi pada judul puisi Sajak Doa Orang Lapar, didukung oleh penggalan lirik di bawah ini. Allah, betapa indahnya sepiring nasi panas, semangkuk sup, dan segelas kopi hitam. Penggalan puisi di atas termasuk golongan gaya bahasa asosiasi. Terlihat pengarang menggambarkan bahwa orang miskin yang kelaparan berandai-randai untuk bisa melahap makanan dan minuman yang sangat enak.